Selamat pagi Pak Aditya. Selamat pagi Bu Mer. Apa kabar hari ini Pak? Kabar saya dalam keadaan baik. Ibu bagaimana? Sehat juga. Nah, pagi ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Pak, sebelum saya melakukan proses supervisi kelas di kelas Bapak. Nah, tujuan supervisi ini sebenarnya adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan maksud dari percakapan praobservasi yang kita lakukan ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran nantinya, sehingga lebih siap dan lebih percaya diri, makanya akan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, ada beberapa yang ingin saya pertanyakan ya, sehubungan dengan supervisi yang akan saya lakukan nantinya. Yang pertama Pak, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya baik, terima kasih. Karena saya pada pertemuan ini akan mengajarkan mengenai gelombang bunyi, maka tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan mengenai pengertian gelombang bunyi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan sifat-sifat dari gelombang bunyi. Dan yang terakhir itu peserta didik mampu mengidentifikasi perambatan bunyi melalui medium atau zat perantara. Dalam hal ini bisa zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke, baik. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya Pak. Betul. Nah, yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Ya, sesuai juga dengan kurikulum yang kita gunakan saat ini ya, saya berusaha agar area kognitif dan psikomotorik siswa itu juga mampu dikembangkan. Kalau dalam area kognitifnya sama juga hampir sama dengan tujuan pembelajarannya ya, kita berharap agar peserta didik itu mampu nantinya mengerti sebenarnya apa itu gelombang bunyi, kemudian mampu mendeskripsikan bagaimana sih sifat-sifat dari gelombang bunyi, dan yang terakhir ya, bisa peserta didik mampu dan mengerti ya perambatan atau medium dari gelombang bunyi itu melalui benda-benda apa saja. Kalau area psikomotoriknya atau keterampilannya ya, karena saya juga setiap pertemuan menyusun beberapa percobaan sederhana, jadi jadi diharapkan nantinya peserta didik itu mampu untuk melakukan percobaan sederhana tersebut ya, dan mampu menyajikannya atau mempresentasikannya di depan kelas ya dengan cermat dan dengan tepat. Mungkin begitu Bu. Wah, menarik sekali ya Pak. Ya. Nah, sekarang bagaimana strategi pembelajaran yang akan Bapak gunakan? Oke, baik. Karena memang kita pada saat ini juga dituntut untuk kurikulum merdeka, maka saya berusaha untuk menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Betul, Ibu. Lalu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan? Oke, terima kasih ya. Kalau medianya nanti saya akan optimalkan ya menggunakan InFocus, kemudian ada laptop dan sumber-sumber belajar lainnya seperti buku modul dan lembar kerja peserta didik. Mungkin begitu saja. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut Pak? Kapan kita bisa lakukan supervisinya? Iya. Kebetulan besok saya ada pertemuan di kelas 11 IPA 5. 11 IPA 5. Di jam keberapa itu Pak? Di jam pertama, Bu. Oke, jadi kita baik. bisa nanti langsung Oke. terjun ke lokasinya, Bu. Jadi besok saya akan ikut dengan Bapak, akan mengamati kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan dan kita mengevaluasinya. Iya. Nah, terakhir Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Terima kasih ya atas dialog kita saat ini. Jadi saya semakin tertantang, Bu, untuk mempersiapkan lebih bagus lagi ya. Artinya kan kita sebagai guru ini juga perlu persiapan yang matang agar proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Jadi
saya dengan persiapan ini, dengan diskusi kita hari ini, besok saya berharap persiapan yang matang itu dapat menghasilkan proses pembelajaran Amin. yang baik. Oke. Untuk itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Aditya. Terima Sampai kasih ketemu kembali. besok di kelas 11 IPA 5. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat siang Pak Adit. Selamat siang, Bu Mat. Gimana kabarnya hari ini Pak? Kabar saya baik, Bu. Gimana Oke. kabar Ibu? Baik juga, puji Tuhan. Nah, hari ini maaf saya mengganggu waktu Bapak lagi. Kita akan bincang-bincang sedikit mengenai supervisi yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran di kelas 11 IPA 5 yang mana saya sebagai supervisornya? Baik, Bu. Kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran ya di kelas 11 IPA 5 dan saya lihat hasilnya sudah cukup baik, tapi itulah Bu, masih ada beberapa yang harus dikasih sentuhan lagi biar nanti kedepannya dapat lebih optimal lagi. Berarti Bapak merasa ada kepuasan sedikit ya Pak ya, hanya mungkin ada yang harus diperbaiki sedikit begitu ya Pak. Nah, di dalam tahap pasca observasi ini kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Baik, terima kasih Bu. Jadi melalui supervisi yang sudah dilaksanakan juga pada saya ya, saya ingin ke depannya ya, dapat lebih mengetahui lagi sebenarnya bagaimana sih proses pembelajaran berverifikasi ini, ya, kemudian bagaimana cara mengoptimalkan peserta didik itu agar lebih berperan aktif lah dalam proses pembelajaran ya, bagaimana sebenarnya saya sebagai guru yang dapat berperan sebagai fasilitator dan fasilitasi mereka, merangkul mereka selama proses pembelajaran itu agar diharapkan ya tujuan pembelajaran yang saya capai itu dapat terlaksana dengan baik. Ya, cukup baik Pak. Jadi, apakah pembelajaran yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Bapak rancang? Berdasarkan pengamatan saya sudah hampir mendekati lah Bu, mendekati sesuai dengan rancangan proses pembelajaran yang sudah saya susun ya dalam RPP. Tapi tidak menutup kemungkinan juga memang ada beberapa proses atau kegiatan pembelajaran yang kurang terlaksana dengan baik ya, tapi saya percaya ya ke depannya dengan persiapan yang matang saya usahakan akan lebih optimal lagi sehingga proses pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Kira-kira kalau saya boleh tahu di bagian mana itu ya Pak yang perlu dibenahi, di bagian mana kira-kira Pak? Baik, terima kasih Bu. Kalau saya lihat pada saat saya memberikan lembar kerja peserta didik ya atau LKPD, saya merasa hanya beberapa siswa saja yang aktif. Artinya walaupun lembar kerja itu menuntut untuk kerja kelompok ya, terkadang hanya siswa yang cukup pintar aja yang aktif ya, sedangkan yang lainnya kurang aktif. Mungkin ya kurangnya saya memberikan pemantik atau seperti penyemangat lah, motivasi sebelum proses pembelajaran ya. Memang saya akui juga pemberian ice breaking, kemudian game sebelum proses pembelajaran itu memang sangat menentukan sekali Bu, dalam menumbuhkan atau menarik minat siswa agar dapat aktif lah dalam proses pembelajaran. Oke, berarti memang keaktifan siswa yang kurang itu menjadi rencana Bapak ke depannya ya untuk memperbaiki lagi. Nah, apa rencana aksi Bapak ke depannya Pak? Rencana aksi saya ke depannya saya usahakan lah nantinya lebih
mengoptimalkan ya dalam misalnya dalam proses pembelajaran itu kan ada pembagian berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing ya. Jadi saya optimalkan bahwa misalnya untuk gaya belajar visual ya agar mereka berkolaborasi aktif ya dalam proses pembelajaran, kemudian begitu juga dengan kelompok siswa dengan gaya belajar audiosonik ya, saya akan memberikan perlakuan yang optimal ya, misalnya dengan pemberian video untuk yang audiosonik, kemudian saya juga akan memberikan perlakuan berupa tampilan atau gambar-gambar visual ya yang berhubungan dengan gelombang bunyi ya, sebenarnya bagaimana getaran-getaran proses dan mediumnya itu dalam proses pembelajaran. Nanti mungkin di situ saya akan perkuat lagi aksinya mungkin begitu. Dan satu lagi juga masalah keaktifan ini ya, saya juga akan berusaha merangkul mereka lah dalam proses pembelajarannya. Artinya bukan hanya sekedar mereka melaksanakan LKPD ya, tapi mereka ikut terjun dalam proses pembelajaran itu, sehingga nantinya diharapkan mereka dapat mengerti lah konsepnya karena mereka sendiri yang Nah, kira-kira ada lagi Pak yang mungkin akan Bapak perbaiki ke depannya, akan Bapak lakukan ke depannya? Ya, tentunya betul Bu. Saya juga karena akan melaksanakan seperti ice breaking ya, artinya biar mereka lebih aktif lah, artinya mereka lebih bersemangat ya, ada motivasi. Saya yakin itu Bu. Jadi selama saya juga belajar memang perlu sekali memang motivasi itu ya. Mereka akan terus untuk melanjutkan pembelajaran itu kalau motivasi mereka terjaga ya. Jadi yang saya usahakan dengan pemberian ice breaking itu ya, mereka nantinya bisa tetap mempertahankan motivasi mereka dan kesenangan mereka untuk belajar. Oke, berarti rencana aksi Bapak ke depannya akan memberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan gaya belajar siswa dan akan menambahkan ice breaking ya Pak, untuk membuat anak-anak tetap hidup, maksudnya gairahnya, semangat belajarnya. Oke Pak, ini saya rasa sangat mantap sekali. Kira-kira ini akan kapan Bapak laksanakan ke rencangan pembelajaran Bapak? Baik, terima kasih ya, pertanyaan yang cukup bagus. Ya, kedepannya mungkin di pertemuan selanjutnya ya, untuk besok atau selanjutnya akan saya usahakan ya, akan saya optimalkan. Memang tidak menutup kemungkinan memang guru itu memang harus menyiapkan senjata yang cukup banyak ya, tapi semuanya itu kita laksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan siswa juga dapat mengerti apa sebenarnya makna dari proses pembelajaran. Iya, bagus sekali Pak. Saya yakin Pak Aditya pasti bisa. Terima kasih Pak untuk perbincangan kita hari ini. Semoga Pak Aditya bisa mewujudkan rencana aksinya ke depannya dan anak-anak semakin semangat lagi belajar ya Pak. Terima kasih Pak Aditya. Terima kasih kembali Bu Mer.